Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Sapa Pagi bersama UFS. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini sahabat tafsir yang dirahmati Allah menggema ajakan untuk revolusi akhlak. Ya, kalau dalam Islam memang sudah pasti menjadi satu ajaran yang tidak terpisahkan ya, dari sistem bangunan atau struktur agama Islam ini dibangun di atas 3 pondasi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah sistem kepercayaan, Islam adalah sistem peribadatan yang menjadi pancaran dari keimanan, dan ihsan itu adalah sistem perilaku, ya, attitude kita, akhlak yang merupakan puncak atau tujuan utama dari adanya sistem keyakinan dan peribadatan yang harusnya itu melahirkan akhlak yang baik, melahirkan attitude yang beradab. Karena tujuan dari setiap rukun iman dan rukun Islam itu kalau diurut satu persatu, ujungnya itu adalah akan melahirkan sikap yang baik ya, dari seorang hamba, baik itu kepada Allah, memandang kehidupan, memandang kepada sesama. Dan nas-nas Al-Quran sendiri selalu menyatakan bahwasanya tujuan dari ibadah, mulai dari sholat, itu adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bukan hanya sekedar memenuhi rukun, ya, wajibnya, ya, syarat-syarat sahnya, tetapi juga dia harus memenuhi aspek ruhiyah, spiritual, yang bisa mencegah seorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa, Allah Subhanahu wa taala wajibkan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dengan semua dimensinya. Salah satunya kata Nabi SAW, orang yang bertakwa itu tidak mudah atau tidak boleh emosional. Kalau ada yang mencela, mencaci, katakan aku sedang berpuasa. Artinya apa? Tidak terpancing karena emosinya begitu stabil, karena dia sedang berpuasa, karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bersabar ya atas apa yang dia alami dan dia hadapi. Juga puasa itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk dapat merasakan bagaimana derita, rasa lapar dan rasa hausnya orang-orang miskin, orang-orang fakir, sehingga kita bisa berempati dan peduli kepada kaum fakir miskin. Ya. Sebagaimana juga zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya, ambillah dari harta mereka, orang-orang kaya. Ya, harta sedekah yaitu zakat yang dapat mensucikan, ya, mensucikan harta, karena di dalam harta itu ada bagian yang kotor yang bukan hak kita tetapi milik orang lain. Fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Itu haknya orang yang peminta-minta dan orang yang tidak memiliki harta. Juga tuzakihim, ya, membersihkan jiwa, bukan hanya membersihkan harta tetapi juga mensucikan jiwa, supaya jiwa kita ini terhindar dari sifat kikir, dari sifat bakhil, ya, dan cinta kepada dunia. Nah, itulah ajaran atau kewajiban zakat ini dalam Islam. Subhanallah. Haji juga sama. Haji itu Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Ya, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah wajibkan haji itu supaya
kita hamba-hamba Allah ini terjun ke lapangan ya untuk mempelajari manasik haji itu, ya praktek ibadah kepada Allah, bukan hanya teori, bukan hanya relaksasi, tetapi harus terjun ke lapangan, berpeluh, berkeringat, berempati, ya, merasakan beratnya medan, bagaimana merasakan beratnya perjuangan keluarga Ibrahim, istrinya, putra-putranya, ya, dan bagaimana mereka menjaga diri atau melindungi diri mereka dari godaan iblis, godaan syaitan. Yaitu semua untuk apa? Fala rafatha, supaya kita tidak terbiasa mengumbar kata-kata yang buruk. Ya, wala fusuk, tidak juga ya mendorong kita untuk berbuat fasik, keluar dari ajaran agama Islam. Ya, berbuat perbuatan fasik itu adalah apa? Kita mengingkari dan membangkang dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Wala jidal, juga untuk menghindari apa? Perdebatan yang tidak perlu. Subhanallah, itu madrasah haji. Jadi setiap rukun Islam itu adalah madrasah, ya, mengajarkan kepada kita tentang keluhuran akhlak, budi pekerti. Ya. Maka itu Nabi SAW menekankan tentang apa? Husnul khuluq, ya, tentang kebaikan akhlak. Karena beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, engkau berada di atas akhlak yang sangat luhur. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain akhlak, kita juga mengenal ada adab. Nah, ini penting, adab ini. Adab itu dari asal katanya apa? Dari asal katanya adaba, itu adalah hidangan, ya, mengumpulkan menu-menu makanan, ya, itu adalah adab. Ya, al-adib, orang yang menyeru kepada hidangan, ayo makan, itu adib. Nah, kenapa demikian? Karena adab dinamakan adab itu karena ya biasanya manusia ini suka kepada hal-hal yang baik dan benci kepada hal-hal yang buruk. Kalau diajak untuk ya hidangan makan, tentu mereka akan senang. Tapi kalau diajak untuk kepada hidangan yang tidak baik, tentu mereka juga akan menjauh. Ya, maka itu sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ini diambil juga selain dari tadi hidangan, itu memang sesuai dengan perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya apa? Hadzal Qur'an ma'dubatullah. Quran ini adalah hidangan Allah. Fata'allamu min ma'dubatihi, belajarlah dari hidangannya. Maksudnya apa? Apakah Al-Quran itu seperti hidangan makanan? Bukan. Ma'dubatullah di situ artinya adalah Quran ini adalah sarana, ya, substansi kita untuk belajar adab, ya, belajar adab, belajar ilmu, ya, yang paling mendasar, yang menjadi atom dari setiap tindak tanduk kita, itu adalah Al-Quranul Karim. Inti atom itu adalah Al-Quran. Maka ma'dubatullah adalah madrasah. Bagaimana Allah mengajarkan adab kepada manusia. Subhanallah. Sehingga para ulama mengatakan al-adab, kata Imam Al-Munawi, riyadhatun nufus wa mahasinul akhlaq. Ya, yaitu melatih jiwa, menundukkan jiwa. Ya, wa mahasinul akhlaq, dan membiasakan jiwa kita untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang indah, yang mulia. Subhanallah. Ya, sahabat tafsir dan rahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ya Sapa Pagi tentang adab, akhlak, ini berseri, berkelanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada pemimpin, adab kepada sesama, adab kepada rakyat, ya, adab kepada keluarga. Insya Allah kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.